Yang sudah bergabung bisa langsung meninggalkan nama dan nomor mahasiswa ya di kolom chat. Baik, saya mulai aja ya. Mungkin nanti yang biar teman-teman yang nanti terlambat bisa lihat di rekamannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengar suara saya? Halo? Kecil Bu suaranya. Kecil. Sebentar. Halo, sudah dengar keras atau masih kecil? Dengar Bu. Oke. Baik, saya mulai aja ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu mengenai kepemimpinan. Nah, dalam suatu organisasi, perusahaan, ya kan, apalagi di kelas ya, kalau di kelas kalian kan pimpinannya itu salah satunya yang mewakili pimpinan kan komting ya. Nah, itu. Jadi komting itu kan nanti menjadi penghubung antara dosen dengan mahasiswa gitu. Jadi diharapkan adanya komting itu segala macam kegiatan kuliah itu ya, apalagi dalam penyampaian materi itu bisa berjalan lancar. Salah satu fungsinya adanya komting tersebut. Jadi kan di sini ada memang penting ya yang namanya pimpinan gitu. Nah, apalagi dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sangat penting sekali yang namanya adanya pemimpin. Misalnya nih, saya itu mau buka usaha atau saya punya usaha lah, misalnya usaha UMKM yaitu geprek ayam gitu ya. Nah, pada saat karena saya kan memulainya dari nol ya, jadi karena memulai dari nol mungkin saya yang belanja ke pasar, menyiapkan bahan-bahan, memasak, kemudian karena masih awalan dan belum banyak modal, saya bukannya hanya GoFood dan GrabFood. Jadi saya melayani para driver-driver yang datang melayani pembelian seperti itu ya. Mungkin awalan saya banyak melakukan semua lini dari yang menyediakan bahan baku, keuangan juga saya ngitung ya kan. Nah, tapi lambat laun pada saat bisnis saya itu misalnya sudah meningkat, misalnya nih biasanya orderan ya masih 5 paket per hari gitu ya, meningkat terus 10 paket per hari, 50 paket per hari. Nah, semakin banyak misalnya nih udah mencapai 100 paket atau 100 pack ya, saya bisa ada orderan 100 pack per harinya. Mungkin saya untuk harus memasak sendiri terus melayani itu udah kewalahan gitu kan. Nah, disitulah saya harus punya yang namanya karyawan. Di karyawan tersebut, para karyawan tersebut itu nanti yang menggantikan pekerjaan yang sebelumnya saya kerjakan. Misalnya nih, saya biasanya mengerjakan semua lini ya, dari memasak, melayani dan sebagainya macam. Saya apa namanya? Alihkan pekerjaan yang sebelumnya saya kerjakan itu kepada karyawan saya agar
pekerjaan saya itu menjadi lebih ringan dan saya lebih fokus untuk memikirkan masa depan atau strategi-strategi apa agar bisnis saya itu lebih maju. Misalnya nih saya kalau saya udah nggak memegang untuk memasak dan lain-lain, artinya kan saya masih punya waktu untuk memikirkan gimana ya agar bisnis saya itu bisa omsetnya naik, buka cabang atau buka restoran. Yang kemarin mungkin saya hanya GoFood sama GrabFood, saya bisa buka restoran seperti itu. Nah, jadi kalau saya udah punya karyawan, otomatis saya kan punya yang namanya jiwa kepemimpinan. Ya, harus bisa jiwa kepemimpinan kan salah satunya dia bisa mendelegasikan suatu tugas ke bawahannya. Seperti itu. Contohnya di sini ada grafik. Nih, ini grafiknya ini mungkin pada saat awal usaha berdiri seperti yang saya katakan, saya bisa optimal karena kan belum banyak pesanan. Ya, saya bisa mengerjakan semuanya. Tapi pada saat saya itu orderan banyak ya kan, terus saya kerjakan sendiri, wah itu capek di tenaga, waktunya terbuang ya kan, untuk maju susah gitu karena ownernya hanya melakukan kegiatan operasional, bukan untuk memikirkan strategi-strategi. Nah, di sini kalau ini kenapa tabel grafiknya ini bertambah, artinya di sini pada saat saya punya karyawan, artinya saya belajar untuk memberikan delegasi kepada orang, saya belajar untuk menjadi pemimpin. Ya. Artinya tingkat kesuksesan saya pun untuk bisa terus maju ya untuk usaha saya semakin tinggi. Seperti itu. Dan di sini akan tercapai yang namanya efektif dan efisiensi. Oke, ini sore-sore ya, apalagi malam minggu. Enak kalau kita bisa nongkrong yang namanya di McDonald ya. Jadi ini di slide depan ini saya tampilkan yang namanya salah satu makanan ya yang tersedia di McDonald. Ada burger, kemudian ada kentang goreng ya dan beserta minumannya. Nah, kenapa saya menampilkan ini? Jadi banyak nih anak-anak muda yang gemar ya nongkrong atau senang gitu ya dengan makanan yang ada di McDonald. Dan saya mengambil ini dan akan saya hubungkan dengan materi pada hari ini mengenai kepemimpinan. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu tentang sejarahnya McDonald dan hubungannya dengan kepemimpinan, gitu ya. Jadi McDonald ya, yang sebuah waralaba yang besar ya, ada di semua negara ya. Ternyata dia itu yang namanya bisnis ya, namanya bisnis kan kalau dia nggak mungkin tiba-tiba besar kan, nggak mungkin. Dia ternyata kan juga melalui yang namanya perjuangan dari nol. Nah ternyata pada awalnya ya, ini kan yang mendirikan kakak beradik ya, kakak beradik yang memang menjual makanan cepat saji dan ini berasal dari California di Amerika dan namanya Dick and Moran atau ya kakak beradik atau dua bersaudara. Nah awalnya ini nih mereka tuh jualannya keliling pakai mobil pick up gitu kayak jualan tahu bulat ya, menjajakan makanannya. Nah, bertahun-tahun seperti itu dan memang sudah ada suka ya pelanggannya memang banyak pada saat itu karena memang makanannya memang enak gitu dan praktis tentunya. Kemudian setelah mereka merasa bahwa kalau dia muter gitu ya berkeliling jualan secara berkeliling seperti itu, orang itu jadi istilahnya nggak bisa niteni gitu ya. Misalnya nih dia jualannya muter se-Semarang. Kemudian saya sebagai pembeli, saya itu ada di Sampangan. Saya kan nggak tahu kapan si
McDonald ini nanti lewat di Sampangan, jadi seperti itu ya kan, jadi nggak ada patokannya. Artinya banyak pelanggan itu yang akhirnya lari. Nah, setelah berkeliling kurang efisien, akhirnya dia menetap di suatu tempat ya, jadi si pembelinya yang datang. Setelah itu apa namanya, makin laris ya, makin laris, dan si dua bersaudara ini, wah ini kalau kayak gini pengen nih makin maju lagi usahanya. Dia pengen bukan hanya di California aja si McDonald ini, tapi di semua negara gitu. Mereka sudah melakukan berbagai cara agar si makanan cepat saji ini bisa ada di setiap negara, tapi selalu gagal gitu ya. Nah, singkat cerita, dia akhirnya bekerja sama dengan salah satu pengusaha, yaitu di bidang mesin milkshake gitu ya. Jadi untuk mempercepat pelayanan untuk konsumen, dia kan juga menyediakan minuman milkshake ya. Dia bekerja sama dengan seorang pengusaha yang menjual alat-alat mesin untuk membuat milkshake. Namanya Roy Crocs. Nah, si Roy Crocs ini melihat peluang besar kalau dia bekerja sama membesarkan yang namanya McDonald gitu ya. Nah, akhirnya kerjasamalah mereka, di mana Roy Crocs menjanjikan bahwa McDonald ini akan berhasil ya, dan akan bisa ditemukan di setiap negara. Di sini pintarnya si Roy Crocs, dia merekrut tim-tim yang digunakan atau yang bisa diajak bekerja sama, di mana tim-timnya itu memang pilihan. Jadi bukan tim-tim yang sembarangan. Artinya setiap orang yang masuk ke timnya itu harus punya keahlian khusus. Gitu. Semakin tinggi keahlian yang dimiliki oleh timnya Ray Crocs, membuat si McDonald ini berhasil tembus ke berbagai negara gitu. Nah, di sini jika dihubungkan dengan kepemimpinan, di sini Roy Crocs mempunyai jiwa kepemimpinan, di mana dia bisa memimpin para timnya yang memiliki keahlian gitu ya. Dia bisa mendelegasikan tugas-tugas untuk para timnya, sehingga timnya itu paham ya akan tujuan si McDonald ini mau dibawa kemana gitu. Kenapa tadi Dick dan Moran atau dua bersaudara tadi yang sudah melakukan berbagai cara agar si McDonald ini bisa tembus ke setiap negara itu selalu gagal? Ya karena itu tidak ada jiwa kepemimpinannya. Mereka tidak berusaha untuk membuat suatu tim ya agar si McDonald itu lebih maju lagi. Nah, di sini ada memang peran orang lain, yaitu pengusaha Ray Kroc ya, dalam membantu membesarkan yang namanya McDonald. Nah, di sini apakah yang membuat usaha Dick dan Moore stagnan pada waktu itu? Ya karena itu tidak ada jiwa kepemimpinan, tidak ada kerjasama antar tim, ya kan? Memang tidak dibentuk suatu tim gitu ya. Apa yang membuat Ray Kroc berhasil? Ya, itu dia pemimpinnya. Jadi pemimpin tuh susahnya gini, dia susahnya itu mendorong setiap bawahannya atau karyawannya untuk bersama-sama mengerjakan tugas atau menjalankan apa yang harus mereka lakukan agar si perusahaan ini bisa mencapai tujuan. Itu kan yang susah ya untuk setiap pemimpin dimanapun gitu ya. Kadang kan orang disuruh atasannya mungkin ada yang mau, tapi ada juga yang enggak kan gitu, yang jadi masalah yang dihadapi para pemimpin. Nah, di sini kenapa Roy Kroc berhasil, yaitu karena adanya kepemimpinan. Mengapa pemimpin itu dibutuhkan? Karena pertama, banyak yang memerlukan figur seorang pemimpin. Pemimpin kan dia mengayomi, apalagi kalau dalam sebuah keluarga ya. Suami atau ayah itu adalah melindungi anak dan istrinya gitu ya. Itu sangat dibutuhkan.
apalagi kalau bicaranya dalam suatu perusahaan atau negara. Dalam beberapa situasi, seseorang pemimpin perlu tampil mewakili para kelompoknya atau bawahannya. Lalu yang ketiga, sebagai tempat mengambil alih resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. Apalagi di sini pemimpin kan yang memberikan atau memutuskan suatu keputusan ya. Dan setiap keputusan itu kan pasti berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi penting sekali dalam peran dari pemimpin itu. Lalu ada sebagai tempat untuk meletakkan yang namanya kekuasaan. Ya, dia yang namanya pemimpin kan artinya berkuasa ya. Karena kedudukannya itu dia bisa menyuruh, memutuskan, kamu mendelegasikan. Nah, itu. Kepemimpinan adalah, ini definisinya, upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota organisasi untuk yang namanya mencapai tujuan. Ini adalah hakikat kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu termasuk proses mempengaruhi dan memberikan contoh dari pimpinan kepada para bawahannya untuk mencapai yang namanya tujuan. Nah, yang namanya mempengaruhi atau mengarahkan orang kan macam-macam ya. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi, memberikan inspirasi. Jadi bagaimana caranya si bawahannya itu mau menuruti apa yang dikehendaki si pemimpin. Artinya percaya bahwa pimpinan itu memang memerintahkan agar demi kebaikan para bawahannya juga. Kemudian melibatkan 3 hal, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. Lalu yang terakhir, kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai yang namanya tujuan. Nah, ini adalah perbedaannya. Jadi, antara pemimpin dengan manajer. Ini kata-kata yang hampir sama ternyata artinya berbeda. Memimpin itu biasanya lebih inovatif. Ada ide-ide baru untuk mencapai tujuan, sedangkan kalau manajer hanya mengelola gitu. Lalu pemimpin adalah membangun hal yang belum ada sebelumnya. Dia mampu untuk membangun dari nol menuju yang diharapkan. Kalau manajer dia hanya memelihara yang sudah ada, dia kembangkan aja. Lalu mengilhami kalau pemimpin, memberikan inspirasi kepada para bawahannya. Sedangkan kalau manajer di sini adalah mengendalikan. Pemimpin itu ngomongnya atau pandangannya udah jangka panjang, sedangkan manajer itu pandangan jangka pendek. Lalu pemimpin itu bertanya tentang apa dan mengapa, sedangkan manajer itu hal-hal hanya bertanya tentang bagaimana dan kapan. Kalau maksudnya di sini gini, apa dan mengapa itu biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan pemula atau sifatnya itu yang mau dibangun gitu ya. Sedangkan kan kalau bagaimana, kapan itu kan yang sudah terjadi, sudah terlaksana gitu. Lalu pemimpin yang mengawali suatu kegiatan ya. Sedangkan manajer dia memprakarsai. Pemimpin di sini mengubah status quo. Status quo itu dalam arti gini. Di dalam suatu perusahaan itu adanya suatu keadaan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau sudah membudidaya gitu ya. Kegiatan atau suatu keadaan yang sudah membudidaya. Jadi di situ seorang pemimpin itu bisa merubah. Kalau budidaya kan artinya memang sudah bertahun-tahun atau sudah lama mengakar gitu ya di dalam suatu perusahaan. Ini dalam arti mengubah yang baik maupun kurang baik gitu ya. Sedangkan kalau manajer dia yang sudah ada ya udah
dia terima aja gitu ya, tidak dirubah gitu dan sebagainya. Pemimpin itu melakukan hal-hal yang benar, sedangkan manajer berpikir tentang hal yang benar. Jadi di sini kalau pemimpin dia langsung action tanpa kalau misalnya memang baik, oke, langsung lakukan gitu tanpa dia bicara aja. Gaya kepemimpinan yang pertama ada otoriter. Ya, otoriter misalnya negara Korea Utara. Otoriter di sini adalah semua berpusat kepada pimpinan. Di sini dan kalau di Korea Utara kan memang rakyatnya itu memang patuh ya, patuh terhadap presidennya. Percaya bahwa apapun yang diputuskannya itu memang untuk kebaikan rakyat, dan seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya diskusi antar apa ya namanya minta misalnya mau memutuskan terus minta apa namanya suara rakyat kayak gitu, tidak ada ya. Kemudian gaya kepemimpinan demokratis seperti yang ada di Indonesia itu. Jadi di sini rakyat itu bisa berpendapat ya. Misalnya nih kayak kemarin rancangan undang-undang gitu kan ya tentang ketenaga kerjaan. Nah, di sini kan suara rakyat di situ pada demo ya kan. Seperti itu. Kemudian gaya kepemimpinan bebas, artinya pemimpin hanya berpartisipasi umum, para bawahannya menentukan sendiri tujuan yang akan dicapai dan menyelesaikan sendiri masalahnya. Biasanya ini untuk negara-negara yang sudah maju. Kemudian ada teori dan model kepemimpinan, intelijensia. Jadi artinya di sini pemimpin harus lebih pintar daripada pengikutnya. Maksudnya di sini wawasannya itu harus lebih luas ya daripada pemimpinnya. Karena kan di sini dia memang diamanahi untuk mewakili para rakyatnya ya, atau bawahannya. Jadi di sini dia wawasannya akan lebih luas. Apa misalnya dia memutuskan ini ya karena memang dia sudah melihat di segala aspek gitu ya. Kemudian kepribadian, kepemimpinan yang harus efektif. Karakteristik fisik. Nah, ini sebetulnya karakteristik fisik ini bisa dilihat dari usia, tinggi badan, berat badan, penampilan ya. Misalnya nih, presiden kunjungan ke negara-negara, penampilannya selengean gitu-gitu kan. Yang namanya pimpinan kan otomatis dia adalah menjadi perwakilan dari para rakyatnya atau bawahannya gitu kan. Mewakili suatu negara kalau presiden. Penampilan yang buruk mungkin menjadi cerminan yang buruk juga kepada negaranya gitu ya. Jadi penampilan mungkin terkadang ada yang seperti itu ya, penampilan itu juga menjadi penting gitu. Kemudian ada teori kepribadian perilaku. Di sini ada dua macam studi dari Universitas of Michigan dengan studi dari Ohio State University. Jadi di sini banyak para pendapat ya, para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang kepemimpinan gitu ya. Jadi mereka itu ada berpendapat kepemimpinan yang baik itu seperti ini loh. Ada lagi yang bilang ini loh yang seperti ini loh. Nah, kayak gitu. Yang pertama, kalau dari yang Michigan, pemimpin yang job center. Jadi dia hanya berfokus kepada tugas-tugas yang diberikan aja. Kemudian pimpinan yang berpusat pada bawahannya. Sedangkan di sini kalau yang dari Osio membentuk struktur tim ya. Jadi ada mungkin kalau di perusahaan tuh ada strukturnya tuh ada CEO, departemen keuangan, departemen perencanaan dan seperti itu ya, HRD atau SDM. Kemudian ada konsiderasi atau hubungan kerja antara atasan dengan bawahan. Jadi di sini bedanya dengan yang berpusat kepada bawahan itu hanya pimpinan ke bawahan, sedangkan kalau yang konsiderasi ini hubungan timbal balik. Atasan dengan bawahan dan bawahan kepada atasan. Ini adalah
gambarannya, semacam gambaran apa ya namanya ya, grafik ya. Kalau ini bisa kalau dibuat grafik gitu ya. Ini adalah sumbu X dan Y. Jadi di sini ada 4 kolom. 4 kolom ini nanti biasanya disesuaikan atau memang berbeda-beda. Pertama ini, yang paling pojok paling bawah ini adalah strukturnya rendah. Artinya dia timnya itu mungkin kecil, tapi perhatian antara atasan ke bawahan juga rendah gitu. Ini maksudnya di sini pimpinannya lebih ke arah pasif ya. Tidak suka untuk apa namanya berhubungan dengan para bawahannya gitu ya. Lalu geser lagi ada struktur tinggi, timnya lengkap ya. Tinggi, kemudian perhatiannya rendah. Nah, di situ termasuk pemimpin yang sifatnya dia hanya memusatkan kepada tugas. Yang penting tugas yang saya delegasikan berhasil, entah nanti bawahannya itu kecapean atau seperti apa, banyak komplain, dia nggak menanggapi. Yang penting fokusnya adalah ke tugas. Kemudian atasnya lagi strukturnya tinggi, perhatiannya tinggi, ini seimbang, ini bagus ya untuk perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini. Timnya lengkap ya, perhatian antara atasan dengan bawahan itu juga tinggi gitu ya. Kan enak ya kalau punya atasan yang dia itu perhatian kepada bawahannya gitu ya. Memperhatikan nasib dari para bawahannya, dari gaji, dari keamanannya, dari lingkungan kerjanya gitu ya. Itu penting sekali ya. Orang itu kan bisa lama bekerja, itu kan bukan hanya karena uang aja ya, maksudnya dalam arti gaji gitu ya. Tapi orang itu bisa betah itu kan juga biasanya juga ada faktor lain. Lingkungan kerjanya itu enak gitu. Perhatian antara atasan kepada bawahan, di mana perusahaan itu memperhatikan tentang kesejahteraan para karyawan. Kesejahteraan itu bukan hanya dari gaji, tapi dari segi kesehatan, keselamatan, ya seperti itu. Kemudian sampingnya lagi ada struktur rendah, perhatian tinggi. Nah, di sini mungkin timnya kecil, tapi perhatian antara atasan kepada bawahannya itu tinggi. Nah, ini pemimpin yang biasanya lebih cenderung atau bersifatnya ingin mempererat hubungan kerjasama secara harmonis dan timbul yang namanya kepuasan dalam kebutuhan sosial. Nah, ini ada lagi menurut Black and Mountain. Jadi memang ini ada beberapa ahli ya mengatakan atau dia mempunyai pandangan bahwa ini loh kepemimpinan yang baik itu seperti ini seperti ini. Nah, ini ada Black and Mountain. Kemudian ada yang kepribadian situasi. Jadi si pemimpin itu memutuskan dia mau memimpin seperti apa, dia lihat dulu bawahannya kayak gimana, sifat-sifat bawahannya kayak gimana nih gitu. Nanti dia menyesuaikan. Ada yang pemimpin memang seperti itu. Ini kepemimpinan situation, ini cara menilai si pemimpin ini memang layak untuk bawahannya atau tidak. Kadang kan ada ya pemimpin itu atau atasan menyuruh atau mendelegasikan tugas-tugas ini ya kepada bawahannya. Tapi bawahannya memang bilangnya oke, tapi ternyata dia tidak paham. Nah, seperti itu kan banyak ya. Atau ternyata dia nggak mampu gitu. Itu seperti itu ada juga. Nah, ini untuk mengukur bagaimana si bawahannya itu memang cocok atau tidak dengan pimpinannya, memang biasanya akan diadakan yang namanya seperti pengisian kuesioner atau survei gitu. Itu memang perlu. Kemudian ada model kontingensi ya. Ini bentuknya kan grafik ya. Jadi apakah si pemimpin itu hanya berorientasi pada
pada tugas atau dia berorientasi kepada hubungan antara atasan dengan bawahan atau bawahan terhadap atasan. Nanti biasanya kalau sudah disebar seperti kuesioner gitu ya kepada para bawahannya, jadi nanti di sini ada grafiknya, naik atau tidak, turun gitu, tinggi atau rendah. Seperti itu. Ini adalah contoh aja sih gambarannya untuk mengetahui apakah pemimpin tersebut memang disukai para bawahannya atau tidak. Nah, model kepemimpinan di sini ada 4 kolom, ya, ada berbagai macam gaya kepemimpinan. Ada direktif, direktif itu otoriter. Jadi si pemimpin itu yang berkuasa, ya, semua berpusat pada pimpinan. Lebih senang untuk dia lebih fokus kepada tugas, mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahannya. Dia lebih suka seperti itu. Kemudian ada suportif, ya, suportif itu di sini pemimpin biasanya dia setiap ada masalah pada karyawannya atau bawahannya, dia mau memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, gitu ya. Mensupport apa yang dilakukan oleh para karyawannya. Dalam arti support ini adalah untuk kepentingan yang baik buat perusahaan. Partisipatif. Setiap pimpinan itu mau mengambil keputusan yang menyangkut atau penting ya bagi kelanjutan perusahaan, dia biasanya diskusi dulu dengan para bawahannya, atau bawahannya jika ingin mengemukakan pendapat boleh dia membuka ruang di situ. Orientasi prestasi. Jadi di sini si pimpinan itu lebih mengutamakan atau menginginkan bahwa si karyawannya itu punya karya yang bagus gitu atau berprestasi. Jadi di situ pemimpin mendorong para karyawannya untuk menciptakan karya-karya yang kreatif, inovatif gitu ya. Seperti itu. Nah, gaya kepemimpinan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi para karyawan. Contohnya gini, karyawan-karyawannya tuh orangnya itu udah pinter-pinter, ya kayak tadi timnya Roy Crocs yang McDonald, orang itu pinter-pinter, sudah punya keahlian semua. Orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang memang sudah mandiri, kalau dipimpin oleh pemimpin yang otoriter, itu mereka pada kabur gitu. Kebanyakan kan seperti itu, apalagi di Indonesia gitu. Ya, kalau orang-orang yang seperti itu kan memang dia lebih pengennya yang fleksibel. Jadi mereka untuk berkarya itu lebih muncul dibandingkan dipaksa-paksa seperti itu. Nah, jadi memang gaya kepemimpinan itu disesuaikan juga dengan karakteristik karyawan. Kita lihat karakteristik karyawan seperti apa, kemudian sikap dan perilaku karyawan, kemudian faktor lingkungan juga. Ini 4 kolom ini saling berhubungan ya untuk menciptakan gaya kepemimpinan. Ini ada lagi model pendapat tentang kepemimpinan yang efektif dari Likert. Tinggal nanti sesuaiin dengan perusahaan. Kadang kan kepemimpinan di setiap perusahaan itu kan beda-beda. Setiap negara aja juga beda-beda ya. Gitu. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Nah, di sini munculnya pemimpin bisnis. Pemimpin yang baik, kemampuan intelektual, motivasi, dan karakter yang terbentuk di dalamnya. Ya. Jadi bicara tentang pengalaman, dulu kan saya juga pernah bekerja dengan suatu perusahaan sebagai karyawan di situ ya. Pada saat saya sudah bekerja selama 1 tahun ya, berjalan 1 tahun gitu, saya diikutkan dalam program, bukan hanya saya saja, tapi sebagian besar karyawan yang ada di perusahaan tersebut diberikan pelatihan mengenai leadership ya. Diharapkan suatu saat nanti
pada saat dia ditunjuk menjadi pimpinan, dia sudah siap dengan kondisi dan lingkungan di perusahaan gitu ya. Jadi memang itu sebagai ini apa namanya tugas juga dari perusahaan ini bagus banget ya. Jadi memang setiap perusahaan tuh harusnya seperti itu. Jadi semua karyawan itu diberikan apa namanya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin dengan diberikan pelatihan seperti itu. Kemudian ada lingkungan yang menunjang ya. Kalau lingkungan di perusahaan mungkin ya orang-orangnya memang berkompetisi, suka mengerjakan tugas yang diberikan, disiplin ya kita akan ikut gitu ya. Jadi memang lingkungan itu mendukung. Kalau lingkungannya buruk ya banyak korupsi, banyak ini pelanggaran ya lama-lama akan tertular seperti itu. Pelatihan yang baik ini tadi seperti yang saya ceritakan, pelatihan di perusahaan, kompensasi ya itu juga sangat mendukung dan sangat berdampak sekali terhadap kesejahteraan dari para bawahan.